Lanjut soal. Dan mana kesudahan akal tiada melampaui akan dia. Kesudahan akal yang tiada melampaui akan dia lagi. Kalau masih ada itu sudah kan itu. Jawab. Adapun kesudahan akal itu yaitu lemah daripada pendapat seperti keadaan Rabb kita Jalla wa Azza, tiada di dalam suatu dan tiada di luar suatu, tiada suatu di dalamnya, jauh tiada antara, hampir tiada bersentuh. Inilah yang disebut tak bisa dijangkau oleh akal. Maka dalam isarahnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ajzu 'anid darki al-idraki fahuwal idraku. Bermula lemah daripada mendapat akan pendapat, maka ialah yang didapat. Alapun ya Allah. Bermula lemah daripada mendapat akan pendapat, maka ialah yang didapat. Kalau bahasa bebasnya, siapa lemah mendapatkan sesuatu, dialah yang mendapat. Dialah yang mendapat. Siapa lemah mendapatkan sesuatu, dialah yang mendapat. Contoh, orang dalam bercinta, merayu, itu lemah lembut. Maka kena lemah, dia dapat. Idahnya. Senyum bu Idah langsung. Dia, idahnya. Apa? Itu dia, lemah. Makanya pasang hanasui itu kena lemah. Maka dapat. Dapat ni. Tapi kalau tak dapat dah bu. Apa tu? Masang kacamata, le bisa cunai koma? Tak bisa. Lemah lembut. Baru bisa. Itu dia. Maka kesudahan akal yang tidak bisa dilampaui lagi seperti tadi. Allah. Dia lemah. Ya. Bagaimana lemahnya? Tiada di luar, tiada di dalam. Bisa tidak akal menerimanya? Bagaimana Allah Ta'ala itu tiada di luar suatu dan tiada di dalamnya. Tidak di luar sesuatu Allah itu, tidak pula di luarnya. Jauhnya tiada antara, hampirnya tiada bersentuh. Kan tadi bu, jauh tiada antara. Ini kalau ruangan, Ridwan di sini. Allah Akbar ibaratnya ruangan. Ridwan sini. Jauh Ridwan dari masjid? Tidak. Dekat, tidak bersentuh. Gimana bukti tak bersentuh? Ridwan bisa berbuat sekehendak Ridwan. Betul? Jauh Ridwan darinya? Tidak. Apapun yang Ridwan lakukan dalam masjid, semua diketahui oleh masjid ini. Mau duduk berbaring, kena kita di dalamnya. Begitulah perumpamaannya. Allah terbebas dari tasbih dan perumpamaan. Laisa kamitslihi syai'. Tak terjangkau oleh akal. Tak terjangkau. Nah, itu dia. Itulah kesudahan akal yang melampaui, tidak bisa lah diterima. Maka terciptalah apa dia? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang bisa kamu terima dengan akal hanyalah seluruh ciptaannya. Tentang masalah zat melampaui akalmu, tidak akan bisa kamu terima. Cukup diyakini saja. Yang bisa terima cukup hanya ciptaannya. Kalau tentang zatnya cukup diyakini saja. Tidak bisa melampaui akal kepadanya. Aku kecil ni gila mengaji zat itu iyo nyendak ukuran akal dikaji. Itu kajian iman. Iyo.
kajian iman. Dan kalau udah iman, keyakinan itu ternyata adalah ilmu pasti. Ibu, coba duduk aja begini ya, meditasi namanya. Solim kah, ninja kah, ulama kah, para pesugihan kah, apapun bentuk namanya, itu sampai di pada level keyakinan tadi. Dia duduk begini aja. Saya mau ke pasar, sampai ke pasar langsung. Mau emas, dapat emas langsung. Untuk sampai di level keyakinan dia yang lama, riadahnya. Maka pariuan Allah tu, dia sedang begini dia. Saya mau solat di Mekah, dia di Mekah solat juga dia. Apa dibentuk dalam pikirannya, jadi dia. Maka sebut niat tu pasti. Maka kesehatan tu kan gitu dia. Jadi kalau tidak duduk di situ, ya capeklah kita. Capek kita. Lanjut. Nah. Masuk soal. Dan mana yang dinamai cerdik? Cerdik lagi bu. Cerdik. Jawab. Adapun yang dinamai cerdik, memelihara akan harta dan agama. Jadi orang yang cerdik itu dalam kajian kita, kajian Muhammad Saleh ini, memelihara harta dan memelihara agama. Mana harta? Kemarin ingatlah wah, yang dikatakan harta itu di dalam surat Ali Imran ayat 14 itu harta. Zuyyina linnas minan nisa wal banina wal qanatira muqantara minaz zabi wal fidda wal harzalika mata'ul hayatid dunya. Yang disebut harta itu pertama istri, wajib dipelihara. Anak wajib dipelihara. Emas, perak, sawaladang, binatang ternak, kendaraan, ya, rumah, lapan, itulah harta. Maka orang yang telah sampai di level cerdik, satu jengkal cuma tanah sawah diambil orang, dia bisa kadang taruhan nyawa mempertahankan, karena itu adalah wajib. Maka dalam kajian maqasid syar'iyyah, ya, namanya disebut kulliyatul khamsah, 5 hak dasar yang wajib mesti dipelihara dalam agama. Hibzuddin, wa hibzun nafs, wa hibzul akal, wa hibzul mal, wa hibzul nasal. Memelihara agama sama dengan wajib salat. Memelihara jiwa sama dengan wajib salat. Memelihara akal sama dengan wajib salat. Memelihara agama dan anak, hukumnya wajib. Jadi kalau wajib di kajian fikih dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Orang yang cerdik dia pelihara hartanya. Kau bini di bawah uang ya, nyasi je main domino. Akal tanda tanya. Lalu memelihara agama. Maka para petarung-petarung Islam, mulai dari Khabib Islam, siapa lagi bu di Pentagon itu, apabila disinggung masalah agama, apalagi Ustadz Taufik yang terakhir itu yang berjanggut, tidak pernah ibu tengok bu di Pentagon yang petarung apa nih, apa tuh janggut-janggutnya, agama dihina. Hampir mati orang tadi kan. Alhamdulillah umat Islam semua pemegang sekarang akhir-akhir. Tarung bebas itu ya, tarung bebas. Sampai situ. Agama adalah,
Jadi jangan dikira nanti ibu, yang biasa-biasa itu dilampang kepalanya aman ya bu, tidak marah ya. Ditinju pun bisa ditahan ya. Tapi kalau agama diinjak-injak, dia yang berkorban, mau nyawa taruhannya. Karena mengerti wahibzun nafs, wahibzun din namanya, melihara agama. Itu berarti termasuk orang cerdik. Lanjut.